Tanah terbelah, dan asap hitam keluar dari dalamnya. Sosok samar muncul, tinggi. Tubuhnya terdiri dari tangan-tangan yang saling mencengkeram. Matanya banyak, namun tidak satu pun melihat ke arah yang sama. Saat Sasmita membuka mata, ia sudah tidak berada di ladang. Ia berada di tengah laut, di atas batu besar yang dihimpit ombak, dan di hadapannya berdiri sosok tinggi yang matanya semua kini menatapnya. Kau akan menjadi penghubung. Kau akan menjadi cermin. Jika Andini ingin bebas, maka dunia harus menanggung akibatnya. Sasmita hanya bisa menangis. Tapi ia tidak mundur. Ia menggenggam pecahan cermin kecil yang ia bawa, meletakkannya di tanah batu, dan memotong telapak tangannya. Darah mengalir ke atas batu, dan dari laut di sekitarnya muncullah wajah-wajah dari masa lalu. Wajah orang-orang yang dikorbankan oleh laut. Mereka menyanyikan lagu lama dalam bahasa yang tak dikenali. Sementara itu, di gerbang, Andini terbangun dari transnya. Ia merasa gemetar, tidak seperti biasanya. Ada suara. Suara yang ia kenal. Ia mencoba berbicara, namun lidahnya terbakar. Ia mencoba berjalan, namun kakinya menyatu dengan tanah. Tapi dari balik kegelapan, ia melihat pantulan cahaya. Cermin kecil. Dan di balik cermin itu, Sasmita. Andini mencoba berteriak, dan teriakan itu mengguncang langit. Kilat menyambar lautan. Ombak naik seperti tembok raksasa. Di desa, rumah-rumah runtuh tanpa sebab. Hanya dalam beberapa jam, desa itu ditinggalkan. Penduduknya lari ke pegunungan sambil menangis dan menyebut-nyebut nama Andini. Di dasar laut, pintu besar mulai terbuka. Gerbang ketujuh belum sepenuhnya tertutup. Karena satu kenangan Sasmita terhadap Andini masih ada. Dan itu cukup untuk membuka celah. Makhluk-makhluk mulai merangkak keluar. Tidak seperti hantu. Mereka seperti bayangan hidup, tak berbentuk, tapi memiliki tatapan. Mereka tidak bisa dibunuh, tidak bisa diusir. Mereka hanya mengikuti, membisikkan, dan menunggu saat manusia mulai takut. Karena saat itu, mereka bisa masuk. Lewat napas. Lewat bayangan. Lewat mimpi. Andini merasakan dirinya ditarik. Tubuhnya terbelah antara dua dunia. Satu sisi masih ingin menjaga, sisi lain ingin kembali. Dan saat cermin Sasmita pecah karena gelombang, pecahan itu menancap ke tanah. Sebuah cahaya meledak. Dan dari cahaya itu, berdiri dua sosok Andini. Satu dengan rambut putih dan mata hitam. Satunya lagi dengan mata normal dan wajah manusia. Mereka saling menatap, dan waktu berhenti. Semesta menahan napas. Aku siapa? Tanya salah satu Andini. Kau adalah luka. Dan luka harus memilih untuk sembuh atau menjadi borok. Sasmita berdiri di antara dua sosok itu. Ia tahu, satu pilihan bisa mengubah dunia. Dan pilihan itu harus diambil di puncak malam satu suro yang berikutnya. Saat bintang-bintang tak bersinar. Dan langit hanya menyisakan merah darah. Dan di suatu tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, Nyai menunggu. Karena jika dua Andini menyatu, maka gerbang ke-8 akan terbuka. Dan itu adalah gerbang yang tak punya kunci, karena kuncinya adalah kehendak manusia itu sendiri. Malam itu, pantai kembali gelap. Tapi di kejauhan,
Dari balik ombak, suara gamelan mengalun. Dan dalam bayangan gelombang, terlihat barisan penari berkerudung hitam. Menari di atas air, menyambut kedatangan malam penentuan. Bab selanjutnya akan membawa semuanya pada ujung kegelapan. Dan tak semua yang masuk akan kembali sebagai manusia. Malam terakhir datang seperti bayangan yang menutupi langit. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya langit kelam berlumur merah tua. Seolah lautan darah telah menguap dan menutupi langit. Di seluruh pelosok desa, orang-orang terdiam. Bahkan jangkrik dan kodok tak lagi bersuara. Anjing-anjing melolong tak henti. Lalu diam seperti dibungkam paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Waktu terasa berhenti, dan dunia seakan menahan napas. Menanti sesuatu yang tak bisa dibendung lagi. Di batas tebing laut selatan, Sasmita berdiri sendiri. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat. Tapi matanya menyala oleh tekad yang tak bisa dipadamkan. Di hadapannya, dua sosok Andini, yang satu dalam wujud manusia biasa. Dan satunya lagi dalam bentuk penjaga gerbang dengan rambut menjuntai putih. Dan mata yang hitam tanpa dasar. Keduanya berdiri berhadapan. Dikelilingi oleh pusaran. Angin laut yang membawa aroma anyir. Dan bau bunga melati yang membusuk. Sasmita menatap keduanya. Ia tahu malam ini adalah akhir. Atau awal dari kegelapan yang abadi. Ia membuka gulungan kain putih yang disimpannya. Di dalamnya, sebuah keris kecil, keris terakhir peninggalan Embasura. Terbuat dari tulang manusia dan dihiasi ukiran mata satu. Keris itu bukan untuk menyerang, melainkan sebagai penentu takdir. Siapa yang menyentuhnya lebih dulu, akan menjadi penjaga gerbang berikutnya. Tapi jika keduanya menyentuhnya bersamaan, gerbang ke-8 akan terbuka. Pilihlah, kata Sasmita pelan. Suaranya hampir tak terdengar di antara gemuruh ombak yang semakin menggila. Kau, Andini, harus memilih siapa dirimu. Sosok Andini manusia menangis. Air matanya menetes dan berubah menjadi uap sebelum menyentuh tanah. Ia memegang dada kirinya, merasa ada denyut jantung yang sebenarnya bukan miliknya. Sosok penjaga Andini yang satunya hanya diam. Namun dari matanya, kilatan emosi manusia masih bisa dilihat samar. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh keputusan. Tiba-tiba, tanah berguncang. Dari arah laut, muncul sosok tinggi besar. Tak berbentuk, seperti kabut pekat yang menjulang. Di balik kabut itu terdengar suara nyanyian aneh. Dan dari tengah pusaran muncul Nyai. Rambutnya menjuntai sampai ke air. Matanya merah darah, dan senyum di bibirnya seperti sobekan luka. Sudah cukup permainan ini, katanya. Gerbang harus dijaga. Dunia terlalu rapuh tanpa penjaganya. Sasmita menoleh cepat. Andini bukan penjaga sejati. Ia dijebak. Tak peduli. Ia sudah dicicipi laut. Tak ada jalan kembali bagi yang sudah melihat dalamnya. Sebelum Nyai melangkah lebih jauh, tiba-tiba Sasmita menusukkan keris ke tanah. Tanah merekah, cahaya menyilaukan meledak dari bawah mereka. Dari dalam cahaya itu muncul ratusan wajah, jiwa-jiwa yang pernah dikorbankan oleh laut. Kini berkumpul, bersatu. Mereka bersenandung, bukan dengan suara, tapi dengan ingatan. Ingatan tentang penderitaan, pengkhianatan, dan harapan yang mati sebelum sempat tumbuh. Andini manusia menjerit, tubuhnya mulai terangkat ke udara.
diikuti oleh versi penjaga gerbang dirinya. Keduanya melayang dalam lingkaran cahaya. Angin menyapu segalanya, menghancurkan pepohonan, memecah batu, dan menenggelamkan suara dunia. Sasmita tertarik ke belakang, menancapkan tangannya ke tanah agar tak terlempar ke laut. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini berakhir. Tapi apa yang terjadi selanjutnya justru di luar dugaan. Kedua sosok Andini, bukannya bertarung, malah menyatu perlahan. Tubuh mereka saling melingkupi, saling menyerap. Hingga hanya tersisa satu sosok, Andini yang baru. Ia masih memiliki mata manusia, tapi tubuhnya kini berselimut kabut putih. Rambutnya hitam di satu sisi, putih di sisi lain. Ia berjalan perlahan ke arah keris, memungutnya dengan tenang. Aku adalah batas. Aku adalah luka. Aku adalah pengingat bahwa manusia tak bisa bermain dengan gelap tanpa membayar harga. Suara Andini kini bergema, bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke dalam kepala semua yang mendengarnya. Nyai berteriak marah. Tubuhnya menghitam dan melebar seperti kabut malam yang menguasai langit. Tapi Andini mengangkat tangan. Dari langit, sambaran kilat hitam menyambar Nyai. Suara ledakan mengguncang bumi. Kabut Nyai terpecah, tubuhnya mencair seperti lilin. Dan ia berteriak sambil tenggelam ke dalam laut, menarik makhluk-makhluknya bersamanya. Semua sunyi. Andini menoleh ke Sasmita. Kau tak perlu mengingatku lagi. Tapi ingat satu hal, jangan pernah biarkan manusia yang haus. Kekuasaan menyentuh laut ini lagi. Aku tak akan bisa menahannya untuk kedua kalinya. Sasmita menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu Andini masih memiliki jiwa manusia di dalam dirinya. Ia berlutut saat Andini menghilang, berubah menjadi cahaya yang terserap ke dalam keris. Keris itu kemudian retak dan meledak menjadi debu, menghilang bersama hembusan angin terakhir. Pagi datang perlahan. Matahari muncul malu-malu dari balik awan. Langit kembali biru, dan suara burung kembali terdengar. Tapi laut tetap bisu. Tenang. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang kembali ke desa. Mereka menemukan rumah-rumah mereka utuh. Tak ada yang hancur seperti yang mereka lihat sebelumnya. Seolah malam kelam itu hanya mimpi buruk. Tapi Sasmita tahu, semuanya nyata. Ia menyimpan satu hal, sebuah luka kecil di telapak tangannya. Bekas memegang keris. Luka itu tak pernah sembuh. Luka itu adalah pengingat. Tahun-tahun berlalu. Cerita tentang malam satu suro di Laut Kidul menjadi legenda. Dituturkan pelan dengan suara berbisik. Orang-orang tak lagi berani ke pantai saat malam. Suro. Bahkan nelayan memilih menjauh selama seminggu penuh. Dan di balik hutan yang menghadap ke lautan, Sasmita membangun sebuah rumah kayu kecil. Ia tinggal sendiri, menjaga batas, mengamati laut, dan menuliskan semua yang ia alami. Ia tahu suatu saat gerbang akan terbuka lagi. Tapi kali ini, dunia mungkin tidak seberuntung sebelumnya. Karena penjaganya kini bukan hanya roh, tapi jiwa manusia yang pernah mencintai, dikhianati, dan terperangkap di antara dua dunia. Jiwa yang mengingat segalanya, tapi tak lagi bisa merasa seperti manusia. Dan pada suatu malam sunyi, di tahun-tahun jauh ke depan, seorang anak kecil berjalan di tepi pantai. Ia mendengar suara gamelan yang samar,
Melihat siluet penari menari di atas air, ia terpesona dan melangkah lebih dekat. Cerita belum benar-benar selesai, karena malam satu suro akan selalu datang kembali tamat.